Ya pemirsa, larangan mudik mulai berlaku hari ini dan nampaknya juga beberapa wilayah kemarin terlihat ada kepadatan, salah satunya ada di wilayah Kalimalang, ini perbatasan antara Jakarta dan juga wilayah Jawa Barat. Terlihat kondisi lalu lintas di Jalan Arteri Kalimalang Bekasi ramai oleh pengendara motor. Ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor melintasi Jalan Kalimalang ini menuju ke titik penyekatan di Sumber Arta menuju ke arah Pantura. Ya, ini terlihat pemudik memanfaatkan waktu sebelum pelarangan mudik diberlakukan, bahkan hingga tengah malam ya, tepatnya pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Jelang tengah malam, petugas gabungan dari TNI Polri serta Dishub bersiaga di posko penyekatan, diantaranya di Sumber Arta Kalimalang, serta di dekat Patung Kuda Harapan Indah, Medan Satria, perbatasan wilayah antara DKI Jakarta dan juga Bekasi. Dan mulai hari ini, jika ada pemudik yang melintasi titik penyekatan dan tidak melengkapi gitu ya, bisa dikatakan persyaratan, ya tentu akan diputar arah oleh petugas. Nah, bersama kita pagi ini sudah ada Kabak Ops Korlantas Polri, Komisaris Besar Polisi Rudi Antariksawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Mas Arif dan Mbak Rati. Selamat pagi. Kami berterima kasih atas waktu yang disempatkan karena dari malam pukul 00.00 ya, ini aparat sudah terjun di 381 titik. Bagaimana Pak pemantauan sejauh ini dari dini hari tadi hingga pagi ini? Baik, jadi terhitung mulai tanggal 6 sampai 17 Mei ini, kepolisian melaksanakan operasi ketupat 2021. Ya, sehingga mulai pukul 00 pun anggota sudah inset ke lapangan dan sudah melakukan aktivitas untuk melakukan penyekatan secara serentak ya, mulai dari Sumatera Selatan sampai ke Bali dan di pulau-pulau lain juga melakukan hal yang sama. Dan nampak bahwa memang sudah banyak kendaraan-kendaraan yang itu tidak memenuhi syarat dalam melakukan perjalanan atau boleh dibilang perjalanan untuk mudik. Ini sudah kita putar balikkan atau kita putar arahkan kembali ke menuju pemberangkatan semula. Baik itu dimulai dari Cikarang Barat ya, sudah di sana, sudah banyak yang dikembalikan, kemudian juga menuju ke timur ke Palimanan, ke Cilenyi, sampai di Ngawi dan seterusnya. Jalur arteri pun sama, sepeda motor banyak yang kita kembalikan dan beberapa pelanggaran juga sudah kita tindak ya, termasuk kendaraan barang yang dipakai untuk mengangkut penumpang ya, dengan beberapa modus dan termasuk travel Grab juga sudah kita amankan. Termasuk yang mengarah ke Sumatera juga, jajaran Banten mulai dari Cikupa sampai ke Pelabuhan Merak sudah mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyekatan. Dan sebelumnya pun di periode peniadaan mudik atau larang mudik, nggak masuk periode pengetatan persyaratan, ini juga sudah kita lakukan hal yang sama. Pak Rudi? Begitu. Ya, Pak Rudi, mereka yang ditemukan banyak tadi dari penjelasan Pak Rudi diputar arah ini, Pak, diputar arahkan begitu ya ibaratnya ya. Karena apa, Pak? Karena memang sengaja mereka tidak melengkapi surat dan boleh nggak ada Pak diingatkan lagi, Pak, surat-surat ini begitu, Pak? Ya, yang pertama karena mereka tujuannya mau mudik. Yang kedua juga tidak ada kelengkapan, kan harus melengkapi dokumen perizinan ya, harus melakukan perizinan, kemudian juga dokumen kesehatan negatif COVID-19. Jadi mereka kalau yang memenuhi syarat memang termasuk pengecualian boleh jalan ya sesuai dengan SE Satgas COVID-19 nomor 13 maupun Permenhub, ini tetap kita perbolehkan ya, misalnya dalam kondisi menengok orang tua sakit keras, mengantar persalinan ya, kemudian dinas, dilengkapi dengan surat-surat izin ya, ini pasti akan kita teruskan. Tapi kalau tidak ya akan kita kembalikan. Mungkin Pak Rudi, kendaraan barang tidak jadi masalah, berjalan sesuai aturan. Pak Rudi, berkaca dari laporan rekan kami Rusdi Muslim di Bandara Suta, Pak, yang memang bukan wilayah tupoksinya Korlantas dalam hari ini atau Kepolisian Republik Indonesia. Tadi ada ditemukan 2 calon penumpang pesawat yang alasannya katanya ada kabar duka ya kalau nggak salah ya. Ada kabar duka di kampung atau di tempat yang akan dituju. Tapi karena kurang, ya apalah, mungkin kurang meyakinkan karena
alasannya tidak begitu kuat begitu, sehingga dibatalkanlah pemberangkatan calon penumpang ini, Pak. Nah, untuk darat, Pak, bagaimana pihak kepolisian menghadapi alasan-alasan serupa di lapangan? Apakah memang perlu ada pembuktian dan bagaimana membuktikannya, Pak? Iya, tentunya pembuktiannya dengan surat tadi, ya, surat keterangan. Mudah kok dengan mengurus ke kelurahan, ke desa, kepala desa, kelurahan, mengurus perizinan tersebut, saya kira itu sangat mudah, ya, dan sudah diberikan akses. Baik. Seperti itu. Oke, Pak Rudi, Tetapi kalau memang itu benar-benar ya bisa dibutuhkan hal yang lain, ya kita tetap fleksibel, ya, tidak serta-merta kaku seperti itu, karena ini operasi kemanusiaan. Betul, betul. Pak Rudi, ini kan dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021, berkaca mungkin dari tahun lalu, banyak masyarakat yang mungkin memilih jam-jam tertentu yang dianggap bahwa petugas saat itu tidak ada di tempat. Apakah nanti petugas akan berjaga 24 jam, kemudian banyak juga nggak dari 381 titik itu juga ada titik-titik yang menjadi jalur alternatif, Pak, atau jalur tikus lah yang biasa digunakan masyarakat? Ya, untuk pertama kita tentukan waktu itu 333 titik, kemudian kita survei bersama-sama, kita mapping lagi, dan kita tambah lagi, karena mengingat masih ada jalur-jalur yang belum tertutup, ya. Jadi sekarang ada 381 titik dari Sumsel sampai ke Bali. Insya Allah ini sudah ketat, ya. Kemudian juga untuk apa yang ditanyakan tadi? Untuk petugas yang berjaga, karena memang kita tahu banyak masyarakat yang mungkin mengambil jam 2 pagi, jam 1 pagi, yang dipikir petugas tidak ada di tempat begitu, Pak. Kucing-kucingan lah ya. Iya, kucing-kucingan. Oke, itu untuk pengendalian komando dalam operasi ini sudah jelas, ya, bahwa operasi kemanusiaan ini mulai TMT tadi malam 00 itu akan dijaga selama 24 jam. Ya, 24 jam penuh anggota, sistemnya seperti itu, tapi anggotanya tetap dibuat shift sehingga kesiagaan, kesemapan, kerjaan anggota untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, kemudian juga pemeriksaan dokumen, penyekatan ini bisa terjaga dengan baik. Ya. Jadi 24 jam kita pastikan itu. Oke, Pak Rudi, satu hal juga, Pak, mungkin ini teknis sekali gitu ya, Pak, ya. Bagi contoh misalnya saya, Pak, warga Jakarta gitu akan melakukan perjalanan dan tentunya sudah melengkapi persyaratan yang ada. Untuk tujuan Pulau Jawa, bisakah dipastikan titik pertama penyekatan itu ada di kilometer 31 berdasarkan laporan rekan kami tadi di kawasan Cikampek, Pak? Apakah benar demikian? Dan untuk arteri juga bagaimana, Pak? Apakah di Kalimalang tersebut titik pertama yang akan dilalui dari Jakarta, Pak? Iya, sudah. Jadi mulai pukul 00 memang kita sudah melakukan konsinyasi dari secara serentak, ya, kita lakukan penyekatan dan kita laporan-laporan sudah jelas, sudah melakukan semua. Kemudian untuk seperti yang Mas alami tadi, memang kalau memang persyaratannya memenuhi semua, ada dokumen bebas COVID-19, kemudian ada perizinannya, karena akan melakukan perjalanan non mudik, ya, itu pasti akan nanti boleh berjalan, diteruskan, ya. Apalagi ini nanti cut-off titik penyekatan memang di Cikarang Barat nanti akan ditemui, kemudian kalau ke arah Jawa Tengah ketemu lagi di Palimanan, maju sedikit ketemu di Pejagan, kemudian terus ketemu di Kalikangkung, Semarang. Kalau ke arah Bandung akan ditemui nanti di Cilenyi dan seterusnya. Jadi tetap akan banyak pos-pos yang akan melakukan pemeriksaan. Berat perjalanan. Jadi jangan main-main untuk pemudik, ya, tidak ada waktu lagi untuk. Gimana, Pak Rudi? Satu hal lagi juga dari Kementerian Perhubungan tetap mengakomodir orang-orang yang punya kepentingan non mudik, ya, itu memang ada di Permenhub dan SS Satgas, boleh melakukan perjalanan non mudik, ya, karena tadi alasan sakit. Mau berubah dan sebagainya, dengan dibuktikan surat-surat ini diakomodir. Ada mobil angkutan umum yang boleh berjalan, tetapi dibatasi, itu pun ada tanda-tandanya, stiker, jadi mempermudah petugas pemeriksaan, ya, begitu. Oke, baik. Kita ke lapangan lagi nih, Pak Rudi, untuk memantau konkretnya seperti apa. Ada Kurnia Dwi Hapsari di kawasan Bekasi.
Nia, selamat pagi. Informasi selengkapnya dari Anda dan persisnya Anda di mana ini? Pagi Arif Fadil, Kamarati dan juga pemirsa. Tadi pukul 00 malam resmi dilakukan pemberlakuan pelarangan mudik, dan tempat saya mengabarkan saat ini yaitu di Sumber Arta Kalimalang, di mana di tempat ini merupakan salah satu titik penyekatan di Kota Bekasi. Untuk kondisi di ruas Kalimalang, Kota Bekasi pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, dan pagi ini juga petugas gabungan sudah melakukan penjagaan di tempat ini. Namun terlihat belum banyak kendaraan yang diperiksa begitu, dan memang sejak tadi malam sampai pagi ini tercatat sudah 15 kendaraan yang terdiri dari kendaraan mobil pribadi dan juga travel gelap yang kemudian diputar balik karena hendak melakukan mudik. Rivi dan juga pemirsa, untuk kondisi di Jalan Raya Kalimalang ini saat ini memang terpantau masih ramai lancar, dan terlihat mayoritas kendaraan khususnya roda 2 ini nampaknya tidak membawa barang berlebih dan nampaknya hanya ingin melakukan perjalanan untuk bekerja. Dan jalur Kalimalang ini memang setiap tahunnya, terutama pada musim mudik, menjadi jalur favorit pengendara yang hendak menuju wilayah Cikampek dan menuju kampung halaman. Namun untuk di Kota Bekasi sendiri sudah ada 7 titik penyekatan yang dilakukan oleh 350 personil gabungan, baik dari tingkat Pemkot Kota Bekasi, kepolisian, dan juga Dandim 0507. Adapun 7 titik penyekatan yang harus diwaspadai yaitu di jalur Sumber Arta Kalimalang ini, kemudian di Harapan Indah, Patung Garuda, perbatasan antara Jakarta Timur dan juga Kota Bekasi, kemudian di Bantar Gebang, di jalur Kalimalang Bekasi Timur menuju arah Tambun dan Kabupaten Bekasi menuju Karawang, kemudian di Tol Bekasi Barat dan juga Tol Bekasi Timur. Untuk saat ini di depan saya sudah terdapat pos pengamanan terpadu, di mana di pos ini nanti ada petugas gabungan yang bersiaga untuk melakukan checkpoint, dan juga ada saat ini sudah tersedia atau datang petugas dari Dinas Kesehatan untuk memantau mengantisipasi adanya terjadinya kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis. Begitu, Rivi. Ya, baik. Terima kasih Kurnia Dwi Hapsari melaporkan langsung dari Sumber Arta Kalimalang, perbatasan antara Jakarta dan wilayah Jawa Barat. Kita terakhir ke Pak Rudi. Ya, Pak Rudi. Masih bersama kami, Pak Rudi. Boleh terakhir pesan atau himbauan untuk masyarakat di momen pelarangan mudik Lebaran tahun ini, Pak Rudi? Tentunya himbauan kami ya dengan jajaran bahwa pemerintah sudah jelas melarang atau meniadakan mudik, yaitu diumumkan mulai dari 26 Maret. Jadi judulnya apapun, mudik ditiadakan. Jadi walaupun sebelum tanggal 6 kemarin, 6 hari ini sampai nanti seterusnya, itu masyarakat lebih baik tetap berada di rumah, jangan bepergian, untuk keselamatan kita agar COVID-19 ini benar-benar bisa kita kendalikan atau kita tekan. Dan lagi untuk keselamatan kita semua dan keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi bagi kita. Baik, Komisaris Besar Polisi Rudi Antariksawan, terima kasih. Kabak Ops Korlantas Polri atas waktunya, Pak, dan selamat bertugas kembali. Sehat selalu buat rekan-rekan yang bertugas di lapangan. Terima kasih.